Saya harap materi hari ini teman-teman bisa bawa pulang jawaban dari pertanyaan apa sih pengharapan kita? Apa sih yang Tuhan kerjakan bagi dunia ini? Apa sih masalahnya? Dan apakah pekerjaan Tuhan itu berhasil atau gagal? Kita bilang ya Tuhan pasti berhasil lah. Tapi berapa banyak manusia kecewa kepada Tuhan karena definisi berhasil itu mungkin beda dengan apa yang Tuhan katakan berhasil. Yusuf dibilang oleh Tuhan apapun yang dikerjakan itu berhasil. Tapi lihat Yusuf di penjara, menurut kita itu berhasil apa enggak? Nah mungkin kalau kita pakai definisi yang salah, kita akan memahami Tuhan pun dengan salah. Jangan kita tafsirkan Alkitab dengan salah. Kitab Wahyu, kita tafsirkan dengan serampangan, dengan salah. Oh, 666 berarti microchip misalnya. Kita langsung comot-comot ayat Alkitab, lalu bikin penafsiran yang ngawur. Jangan sampai terjadi. Kita harus tafsirkan Alkitab kembali ke Alkitab. Jadi Alkitablah yang menafsirkan Alkitab. Nah, kitab Wahyu kita percaya ditulis oleh Rasul Yohanes, ya murid Yesus. Mungkin ada pandangan lain itu nggak apa-apa. Dan kitab yang sama yang ditulis oleh Rasul Yohanes itu adalah Injil Yohanes. Teman-teman pernah baca kan Injil Yohanes? Yohanes pasal 1, ada yang ingat gak apa? Pada mulanya adalah firman, NRK and Hologos. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi waktu kita membaca kitab Yohanes pasal 1, kita langsung dapat gema. Oh, ini kembali ke kitab Kejadian pasal 1. Nanti saya akan bahas Wahyu pasal 21 sampai 22, dua pasal terakhir di Alkitab. Tapi saya pun juga harus membahas dua pasal awal di Alkitab. Membahas titik akhir, saya perlu bahas titik mulainya dari mana. Yohanes tulis kitab Yohanes pun itu back to the Genesis. Kembali ke kisah penciptaan. Kembali ke kisah Taman Eden, di mana Tuhan menciptakan taman di tengah-tengah itu ya Eden namanya. Taman yang letaknya itu di Eden. Di luar Taman Eden itu cuma ada kegersangan. Kemarin kita sudah bahas Tuhan mencipta dari kacau menjadi teratur, dari gelap menjadi terang, dan dari kosong menjadi penuh. Di luar Taman Eden itu yang ada cuma kegersangan. Manusia itu diciptakan Tuhan untuk dalam tanda kutip melanjutkan ciptaan Tuhan. Manusia itu disuruh beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu, mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Itu adalah mandat budaya yang Tuhan berikan. Manusia perlu kembangin bagaimana si ciptaan ini, itu perlu diobservasi dengan dalam. Manusia perlu mempelajari ilmu pengetahuan, teknologi. Itulah alasan kenapa kita kuliah, kenapa kita sekolah. Karena diperintahkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita males, kita berdosa kepada Tuhan. Karena kita nggak mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kuliah kita nggak beres, kita berdosa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk kembangkan, penuhi bumi, taklukkan itu, pelihara dan usaha taman. Itu kalau di Kejadian pasal 2 ayat 15, di mana dibilang manusia itu perlu memelihara dan mengusahakan taman itu, kalau di dalam bahasa Ibraninya itu adalah abad dan syama. Itu bahasa yang dipakai di kitab Imamat. Jadi ini bahasa yang sifatnya sekuler, itu adalah bentuk ibadah kepada Tuhan atau ibadah kepada berhala. Jadi hati-hati ketika kita mengerjakan rutinitas, anggaplah itu kita serahkan untuk Tuhan, bukan untuk berhala. Karena ini perintah Tuhan. Nah, jadi kalau kita buat timeline, manusia diberikan mandat oleh Tuhan. Ada mandat budaya di awal dan juga mandat penginjilan, bermultiplikasi, penuhi bumi. Nggak mungkin penuhi bumi tanpa beranak cucu.
Nggak mungkin penuhi bumi tanpa mengerjakan mandat budaya. Jadi manusia diberikan titik awal oleh Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar. Tapi di Kejadian pasal 3, kita melihat manusia gagal, manusia jatuh. Ya, minggu lalu saya sudah bahas ya, nggak perlu saya ulang lagi mengenai hal ini. Kalau manusia disuruh taklukkan ciptaan, raja atas ciptaan, tapi ngelihat ular di Taman Eden bukannya diusir malah diperdaya. Ya malah manusia itu jadi dibawa ular. Nah ini kekacauan yang luar biasa. Lalu muncul pertanyaan, kalau gitu apakah rancangan Tuhan gagal? Nah, jadi kalau teman-teman nonton film, ini ada muncul suatu permasalahan. Tapi kalau teman-teman matiin TV-nya, matiin filmnya di saat ini, mungkin kita akan kecewa karena endingnya buruk. Kita sering bertanya, kalau Tuhan itu ada, kenapa ada kejahatan? Saya pengen jawab, karena filmnya belum habis. Kamu nonton dulu sampai habis. Nah, spoilernya itu sudah ada di Alkitab sebenarnya. Jadi kalau kita baca Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, itu satu film yang utuh sebenarnya. Walaupun kita belum mengalami secara utuh, karena kita belum berada di titik akhirnya. Jadi kalau mau dibuat timeline, Tuhan mencipta, kemudian manusia jatuh dalam dosa, dan bagaimana cara Tuhan melanjutkan ciptaan ini, memulihkan ciptaan ini, caranya adalah dengan dia datang ke dalam dunia. Berapa kali Tuhan Yesus datang ke dunia? Ada yang tahu berapa kali? Berapa kali Yesus datang ke dunia? Satu bang, satu. Oke, sudah lewat satu. Tapi nanti ada datang lagi ya. Berarti dua kali ya. Yesus datang ke dunia ini dua kali. Dia turun dari tempat tinggi yang adalah dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Allah, setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Dia adalah Tuhan yang paling tinggi. Teman-teman bayangin, manusia berusaha manjat supaya seperti Tuhan. Ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan, mereka ingin seperti Tuhan. Mereka pengen manjat, manjat, manjat. Tapi Tuhan pengen turun. Saya mau katakan, nggak ada manusia yang bisa manjat lalu lebih tinggi dari Tuhan. Lalu Tuhan turun ke dalam dunia menjadi manusia di kedatangan yang pertama dan nanti kedua. Saya mau katakan, Tuhan yang tinggi itu merendah menjadi ciptaan. Dia pencipta mengambil level ciptaan. Saya mau katakan, nggak ada manusia yang lebih rendah dari Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Tuhan benar-benar mengambil tempat yang paling rendah. Sampai-sampai kalaupun kita merendah, itu nggak mungkin serendah itu. Dia mengambil posisi menjadi manusia yang levelnya sebagai budak. Levelnya itu betul-betul memalukan di kayu salib. Levelnya itu seperti nggak masuk hitungan manusia. Bagi kita pun dia nggak masuk hitungan. Jadi kalau saya mau buat timeline dari penciptaan, kejatuhan, kemudian ada kedatangan Yesus yang pertama, dan nanti di akhir film itu ada kedatangan Yesus yang kedua. Lalu kita posisinya di mana? Kita posisinya ada di antara kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus yang kedua. Jadi itu adalah posisi kita. Kematian Yesus kita wartakan. Kebangkitan Kristus sudah lewat, itu kita rayakan. Dan kedatangan Kristus itu kita nantikan. Jadi kita perlu menjadi pembawa berita buat kedatangan Tuhan Yesus yang sudah lewat dan yang akan datang. Nah, saya mau kasih ilustrasi seperti ini. Misalnya kamu adalah pemimpin redaksi. Kamu punya satu stasiun televisi yang setiap hari bikin berita. Jadi misalnya ada korupsi 271 triliun, kamu beritakan. Karena kamu jadi penyiar berita. Kamu bosnya, terus kamu punya karyawan. Ada yang jadi wartawan, ada juga yang jadi pembawa berita. Pada suatu hari, wartawan wawancara presiden. Terus presiden diwawancara, isinya adalah pandemi COVID sudah berakhir. Sekarang masyarakat boleh lepas masker. PPKM sudah dicabut. Masyarakat boleh bebas pergi kemanapun. Itu beritanya. Didapat dari wartawan wawancara ke presiden. Terus kamu sebagai pemimpin redaksi, kamu tanya ke pembawa berita. Biar gampang panggil aja namanya Budi lah ya. Di sini nggak ada kan yang namanya Budi ya.
Jadi saya boleh pakai namanya Budi. Bud, mana beritanya? Budi bilang, berita yang mana ya? Terus kamu bilang, yang itu loh pengumuman terbaru Jokowi, Presiden, tentang pandemi ini sudah berakhir. Mana beritanya? Si Budi ini bilang, bos, tadi saya udah dengar beritanya dari wartawan. Apa isinya? Isinya adalah pandemi sudah berakhir, kita boleh lepas masker, PPKM sudah dicabut, kita bisa kemana-mana. Nih saya udah lepas masker. Bos lihat deh, saya udah lepas masker nih. Bos lihat saya udah kemana-mana, nggak perlu surat-surat segala, saya bisa kemana-mana. Tapi mana beritanya? Kalian emosi. Mana beritanya? Tapi si Budi ini masih menjawab hal yang sama. Saya udah lepas masker, bos. Kira-kira kalau kita jadi bosnya, kita bakal ngapain si Budi ini? Pasti kita pecat kan ya? Yuk pembawa berita harusnya yuk beritakan. Bukan untuk diri kamu sendiri toh. Ada berita, pandemi sudah berakhir. Kamu pembawa berita, kamu beritain itu ke khalayak ramai. Bukan cuma kamu doang yang tahu. Kita lihat si Budi ini aneh. Tapi mungkin kita tanpa sadar kita juga seperti itu. Kita merasa, kita tahu kita ini sebagai orang Kristen, kita ini pembawa berita. Ya beritanya mana? Beritanya kita pendem sendiri. Yang penting hati gitu ya. Teman-teman kalau dengar kata yang penting hati buat kekristenan, itu bukan Kristen. Yang penting hati. Percaya Yesus itu di hati aja, nggak usah dipamerin. Yang penting kamu doa, kamu saat teduh, kamu ke gereja, beres. Bos, kita ini pembawa berita. Pembawa berita ini nggak cuma di hati doang gitu ya. Harus diberitakan ke khalayak ramai. Jadi kekristenan kita itu perlu dipamerkan, bukan supaya kita kelihatan rohani. Justru makin kita pamerkan mengenai karya Kristus, kita makin pamerkan bahwa kita bukan siapa-siapa, kita orang berdosa. Tapi Kristus yang sudah menang atas dosa. Nah ini yang kita perlu perhatikan. Dari timeline tadi ya, penciptaan, kemudian manusia jatuh dalam dosa. Efek dari kejatuhan manusia dalam dosa bukan cuma dirasakan oleh manusia, tapi seluruh ciptaan. Nanti kalau kita lihat di kitab Roma pasal 8 itu dibilang seluruh ciptaan sedang sakit bersalin. Sakit bersalin itu sakit loh. Teman-teman di sini ada nggak yang pernah melahirkan? Saya yakin nggak ada ya yang pernah melahirkan. Nanti tahu melahirkan sakit sekali. Tapi begitu bayinya keluar kita senang sekali. Ciptaan ini semuanya menderita. Nah kalau filmnya berhenti di sini, ini nggak happy ending. Tapi kita tahu filmnya itu bukan bilang oke, kamu percaya Yesus, kamu masuk surga. Nggak percaya Yesus, masuk neraka, beres. Enggak. Kadang-kadang kita, pemahaman kita tuh terlalu simplistik. Kita cuma paham yang penting saya ke surga toh. Ciptaan ini mau kacau terserah, saya nggak peduli. Enggak. Kekristenan itu sangat holistik. Jadi kalau dosa merusak seluruh ciptaan, maka pemulihan yang terjadi itu bukan cuma buat kita masuk surga, tapi seluruh ciptaan akan dipulihkan. Kekristenan bukan agama yang lari dari kenyataan. Siapa di sini yang suka lari dari kenyataan? Kalau kita cuma masuk surga, terus bumi ini biarin aja. Ini namanya kita lari dari masalah. Sedangkan Kristus itu menghadapi, dan bukan cuma menghadapi, dia memenangkan permasalahan yang paling besar, yaitu masalah dengan dosa. Lalu pertanyaannya, apakah permasalahan dosa ini sudah Tuhan Yesus selesaikan? Apakah akibat dosa ini yang merusak ciptaan itu sudah dipulihkan ciptaan? Sudah atau belum jawabannya? Sudah atau belum? Nggak ada yang berani jawab ya. Kalau bilang sudah, kenapa masih banyak kejahatan? Kalau bilang belum, kenapa ada orang Kristen yang mencintai Tuhan, yang selalu menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, kejujuran? Kalau bilang belum, kenapa Yesus sudah disalib? Kenapa sekarang salib adalah lambang kemuliaan? Nah, saya kasih tahu ya, jawabannya adalah sudah, tapi belum. Ini yang dinamakan already, but not yet. Jadi kalau kita lihat timeline yang tadi, ingat timelinenya ya, saya berulang kali kasih tahu timeline.
Allah mencipta dengan firman, ya firman itu Kristus. Jadi Kristus juga ikut mencipta ya. Nanti di Yohanes kan tadi kita udah bilang ya, pada mulanya adalah firman, ya Kristus itu menjadi manusia, dia mencipta dan juga dia mengadakan penciptaan baru di hati kita. Itu nanti saya bahas. Jadi temanya penciptaan, kemudian manusia jatuh dalam dosa, seluruh ciptaan rusak. Kemudian Tuhan memulihkan dengan cara dia datang dua kali. Kedatangan yang pertama sudah lewat, dan kedatangan yang kedua kita nantikan. Itu timelinenya. Lalu kita lihat apa sih yang Tuhan kerjakan di kedatangan yang pertama. Yang datang adalah Allah. Pribadi kedua Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah gambaran yang sempurna dari siapa Allah itu. Jadi waktu kita melihat Yesus, kita sebenarnya melihat Bapa. Seluruh kepenuhan keilahian ada dalam diri Yesus. Kita nggak bisa samakan dengan saya melihat Mario misalnya. Apakah waktu saya melihat Mario berarti seluruh kemanusiaan bernaung pada Mario? Kan enggak ya. Mario yang paling simpel aja deh. Mario misalnya makan bubur diaduk. Emangnya semua manusia makan bubur diaduk? Ya kan enggak ya. Belum lagi kita tanya, Mario sabar? Oh sabar. Apakah seluruh manusia sabar? Gitu ya. Kan enggak ya. Tapi ketika kita melihat Kristus, kita bisa melihat seberapa besar cinta Bapa dan seberapa besar cinta Roh Kudus. Nah, apa yang Yesus kerjakan di dunia ini? Injil Yohanes itu mencatat ada banyak catatan mengenai Yesus. Yang hari ini saya mau bahas adalah mengenai mujizat. Mujizat. Kita bertanya-tanya, mujizat masih ada apa enggak sekarang? Gitu ya. Saya mau kasih tahu, mujizat itu menunjuk kepada suatu realita. Mujizat itu cicipan dari suatu keadaan yang lebih besar. Jadi mujizat itu bukan yang ditunjuk, tapi yang menunjuk. Jadi jangan salah paham. Jadi apa yang Yesus kerjakan waktu kedatangan yang pertama itu memberitahukan mengenai siapa Yesus. Sekaligus itu memberitahukan mengenai apa yang akan Yesus sempurnakan di kedatangan kedua. Jadi yang Yesus lakukan di kedatangan pertama adalah foretaste atau cicipan dari kesempurnaan yang akan kita nikmati nanti ketika Yesus datang kedua kali. Yohanes 2 ya. Ini adalah mujizat pertama Yesus, perkawinan di Kana. Yesus mengubah air menjadi anggur. Anggur itu lambang eskatologis, di mana anggur itu diminum pada saat pesta pernikahan. Dan nanti di kitab Wahyu, itu hubungan antara kita dengan Kristus digambarkan seperti mempelai. Nuh waktu itu juga minum anggur ya, tapi mabuk. Jadi sebenarnya anggur itu lambang eskatologis, lambang pesta. Cuma yang jadi permasalahan adalah kenapa Yesus mengubah air menjadi anggur. Teman-teman waktu melihat mujizat, jangan cuma terima mentah-mentah mujizat itu, tapi pahami makna di baliknya. Jadi apa yang lebih penting dari mujizat itu adalah yang maknanya apa sih? Apa pesan yang Tuhan Yesus mau sampaikan? Jadi waktu kita lihat mujizat Yesus ya, yang pertama yaitu perkawinan di Kana. Yang harusnya nyediain anggur itu adalah pengantin. Tapi kenyataannya dibalik. Yesus mengubah air menjadi anggur. Berarti Yesus yang menyediakan anggur. Pusat perhatian yang tadinya berpusat pada pengantin itu pindah ke Yesus. Ini mau menggambarkan apa? Tadi saya sudah bilang ya, hubungan kita dengan Tuhan. Mempelai. Kristus adalah mempelai pria dan gerejanya yaitu kita adalah mempelai wanita. Dan setelah itu yang dilakukan Yesus adalah menyucikan bait Allah, mengusir pedagang-pedagang yang berjualan di bait Allah karena mereka makan tempat orang non-Yahudi. Tuhan ingin undang kita, ada suku Batak, ada suku Tionghoa, ada suku Jawa. Nggak harus jadi Yahudi, kita bisa datang kepada Kristus. Dia menyucikan bait Allah dengan apa? Anggur itu lambang darah Yesus. Kita lihat di kitab Keluaran, ada tulah
yang Musa lakukan untuk Mesir, yaitu air berubah menjadi darah. Darah itu, jadi gini, Sungai Nil itu berubah airnya menjadi darah. Sungai Nil itu dipercaya oleh orang Mesir itu adalah aliran darahnya Dewi Osiris. Tapi lihat ya, ketika air menjadi darah, mereka nggak bisa minum, mereka kehausan. Sedangkan kita lihat mujizat Yesus, air menjadi anggur, anggur itu bisa diminum. Darah Yesus itu benar-benar minuman. Itu kata Yesus. Tubuh Yesus benar-benar makanan. Yesus menjadi makanan untuk kita. Jadi makanan itu harus mati supaya kita yang makan bisa bertahan hidup. Itu baru mujizat Yesus yang pertama. Air menjadi anggur. Apa sih yang mau Tuhan tunjukkan? Kedatangan pertama, Yesus mengubah air jadi anggur. Nanti di kedatangan kedua, kita akan makan anggur dengan berlimpah-limpah. Bersama-sama dengan Kristus. Dan sadar atau tidak, di perikop itu dibilang pada hari ketiga. Kita langsung ngerti, oh Yohanes itu lagi ngomongin soal penciptaan. Dari gelap ke terang, itu kelihatan banget polanya di Yohanes 1. Hari ketiga, itu dikatakan oleh Tuhan di penciptaan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas muda dan juga pohon yang berbuah. Jadi kisah mujizat perkawinan di Kana itu merujuk kepada penciptaan di kitab Kejadian. Cuma bedanya yang di Yohanes itu namanya penciptaan baru atau new creation. Jadi ada yang namanya creation, ini adalah titik awal, sedangkan titik akhirnya adalah new creation, penciptaan baru. Dan itu yang Yesus kerjakan bagi seluruh dunia ini, termasuk buat kita. Jadi ciptaan lama itu Tuhan tidak buang total atau Tuhan lem biru, tapi Tuhan sempurnakan di dalam ciptaan yang baru. Demikian juga mujizat yang selanjutnya, yaitu menyembuhkan orang sakit. Ada anak pegawai di istana, dan juga ada orang Bethesda. Yesus waktu lahir di dunia ini, waktu dia pelayanan di dunia ini, berapa banyak orang sakit yang bisa sembuh? Mungkin nggak banyak, mungkin nggak mencapai ribuan atau jutaan apalagi. Tapi kita lihat di kedatangan Yesus yang kedua, seluruh penyakit sembuh. Jadi ini penyataan cicipan. Tapi lebih dari itu, sebenarnya mau digambarkan bahwa kondisi manusia berdosa itu menuju kematian. Sakit itu akan menuju kematian. Orang yang sakit itu hidupnya itu yang nggak enak. Orang yang sakit-sakitan parah, hidupnya itu seperti rasanya mau mati aja. Demikian pula realitas manusia berdosa yaitu. Dan Yesus mau menyatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kita akan sembuh. Jangan kita tarik ini ke kesembuhan fisik, tapi tarik kesembuhan fisik ke perikop yang Yesus kerjakan. Jadi jangan terbalik kita. Anak panahnya mesti benar, gitu ya. Kita ini orang berdosa, kondisi kita lebih parah dari sakit. Dan Tuhan Yesus di dalam kematian dan kebangkitannya itu menyembuhkan kita. Dan nanti di Wahyu pasal 21, pohon kehidupan, daunnya itu menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi kita lihat penggenapannya nanti loh. Belum final. Yang Yesus kerjakan di penciptaan pertama itu sudah kelihatan, tapi belum secara sempurna. Itu doa. Di doa Bapa kami kan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kata di surga. Dan tata Tuhan itu disimbolkan dengan baitnya, bait sucinya. Kita menanti-nantikan nanti ketika seluruh dunia ini jadi bait. Sekarang ya bait itu apa sih sebenarnya bait Allah ya? Bait Allah itu lanjutan dari Taman Eden. Di Taman Eden tuh Tuhan hadir di situ. Kemudian Taman Eden ya manusia diusir dari Taman Eden. Singkat cerita Tuhan menyatakan kehadirannya lewat kemah suci, kemudian lewat bait suci, kemudian ketika Yesus adalah bait itu. Tirai
bait suci Herodes Antipas itu hadir di bumi seperti di surga. Tuhan hadir di situ. Karena itu adalah lambang kehadiran Allah. Sekarang kita semua jadi bait suci. Berarti setiap kita melihat orang Kristen, kita melihat Tuhan hadir di situ. Itulah sebabnya kita penting untuk ke gereja tiap minggu. Jangan males datang ke gereja, ketemu secara fisik. Jangan terus-terusan gereja online. Karena di online kita nggak melihat tubuh Kristus, kita nggak melihat bait Allah itu. Kita hanya mungkin melihat itu ketika kita datang fisik, bait suci. Kehadiran kita pun memberikan penghiburan untuk orang lain yang melihat bait suci Allah hadir bersama dengan mereka. Jadi mujizat yang kedua dan ketiga adalah penyembuhan dan Tuhan akan sempurnakan itu. Kemudian memberi makan 5.000 orang. Itu mau menunjukin bahwa ingat Israel dulu dapat mana di padang gurun sehingga bisa bertahan hidup. Kita ini kondisinya lapar. Kita ini nggak tahu kita lapar ya. Kita ini nggak tahu. Dan makanan yang bisa mengenyangkan kita itu adalah roti hidup, yaitu Kristus. Ya kita makanya penting pejamuan kudus ya, karena itu menumbuhkan rohani kita. Tapi nggak cukup di situ. Di langit dan bumi yang baru, dari buah pohon kehidupan, orang akan kenyang makan buah itu. Nggak ada lagi orang kelaparan. Waktu Yesus mengadakan mujizat, dia cuma bisa beri makan 5.000 orang. Ya bukan cuma, tapi nggak semua orang lapar Tuhan beri makan. Waktu Yesus datang pertama, ya dia mengirim kita sebagai manusia yang memberi makan. Tapi di kedatangan kedua, nggak akan ada lagi orang lapar. Jadi mujizat itu cicipan yang mengarah ke sana. Kemudian apalagi? Berjalan di atas air. Zaman dulu, air itu dianggap sebagai kuasa kegelapan itu adanya di air. Karena air itu bisa nggak teratur. Ombak itu bisa begitu menyeramkan. Jadi bisa menakutkan bahkan. Ya, simbol kekacauan itu dari air. Kenapa ada apa namanya peristiwa Batranun, yaitu karena air ya yang menutupi seluruh bumi. Demikian juga waktu Tuhan mencipta, dia itu membuat air itu jadi teratur, dipisahkannya air dari darat. Dan di kitab Wahyu itu dibilang binatang yang menyeramkan itu ya, itu keluarnya dari air. Nah, ketika Yesus jalan di atas air, itu mau menunjukkan Yesus berkuasa atas segala macam rupa, kuasa-kuasa kegelapan, kejahatan. Dan nanti kita akan lihat penyempurnaannya di Wahyu, langit dan bumi yang baru. Di situ dibilang laut tidak ada lagi. Oh, berarti kita nggak bisa berenang dong. Berarti kita nggak bisa ke pantai dong, karena laut nggak ada lagi. Bukan, laut nggak ada lagi. Maksudnya kuasa kejahatan sebagaimana yang dibilang di Perjanjian Lama sudah nggak ada lagi. Jadi kita nggak boleh baca Wahyu dengan literal ya, tapi kita harus menafsirkan based on Perjanjian Lama ataupun di Perjanjian Baru. Kemudian juga mujizat Yesus adalah apa? Yang ya salah satu yang sangat-sangat penting itu adalah menyembuhkan orang buta. Nggak ada nabi atau rasul di Alkitab yang bisa menyembuhkan orang buta selain Yesus Kristus. Di situ menunjukkan kalau kita ini juga buta. Di Yohanes 1 dibilang terang itu datang bercahaya dalam kegelapan. Yohanes Pembaptis itu menunjukkan jalan kepada terang itu. Udah tahu terang, kenapa mesti dikasih tahu ini terang? Teman-teman kalau lampu di kamar nyala kan nggak perlu dikasih tahu ini terang kan ya? Udah tahu ini terang. Kenapa perlu dikasih tahu? Karena kita buta. Nah ini yang mau digambarkan oleh mujizat ini. Akulah terang dunia, itu kata Yesus. Yesus mencelitkan mata orang buta. Dengan cara apa? Dia meludah ke tanah. Ingat polanya nih. Dia meludah ke tanah, kemudian dari tanah itu diaduk-aduk, tempelkan ke mata orang buta, dan orang buta itu sembuh. Teman-teman ingat gak di kitab Kejadian? Di kitab Kejadian itu dibilang apa? Manusia ciptaan itu dibuat dari debu tanah.
Jadi kisah penyembuhan mata orang buta itu mau nunjukin Yesuslah yang mengadakan penciptaan baru, termasuk mencelihkan mata kita yang buta. Dan di situ ada sindiran kepada orang Farisi. Orang ini buta fisik, tapi orang Farisi buta rohani. Karena mereka pikir mereka melihat, padahal mereka buta. Begitu juga tanda yang terakhir, kebangkitan Lazarus. Lazarus itu dibangkitkan. Itu di hari ke-6 setelah dia sakit. Jadi 2 hari dia sakit, Yesus nggak datang. Tambah 4 hari setelah dia mati, itu totalnya 6 hari. Itu mau nunjukin apa? Hari ke-6, penciptaan apa? Penciptaan manusia. Jadi ketika Lazarus bangkit, itu sedang menunjukkan Yesuslah yang menginaugurasikan ciptaan baru. Makanya Maria dan Marta bilang kepada Yesus, aku tahu Tuhan bahwa Lazarus akan dibangkitkan nanti. Tapi Yesus langsung mengkoreksi pernyataan Maria dan Marta. Bukan soal nanti, melainkan apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Jadi bukan soal kapan, tapi siapa. Maria dan Marta sedang berbicara, berhadapan dengan sang penghulu hidup, sang kebangkitan dan hidup, yaitu Kristus Yesus. Dia adalah kebangkitan itu, dan dia adalah yang melakukan penciptaan baru. Kedatangan dia yang pertama itu menginaugurasikan ciptaan baru. Mujizat-mujizat ini dilakukan sebagai inaugurasi atas ciptaan yang baru. Tapi inaugurasi nggak terus-menerus ya. Namanya inaugurasi itu di awal. Setelah itu penggenapan ciptaan yang baru. Nah, kalau kita lanjut di kitab Yohanes sampai kepada peristiwa kematian, kemudian Yesus mati ya, ingat ya. Yesus mati itu di hari Sabat. Ya sebelumnya, 1 hari sebelum Sabat ya. Jadi di hari ke-6. Pontius Pilatus bilang kepada masyarakat, lihatlah manusia itu. Ingat ya, Yesus mati itu di hari ke-6. Dan di hari yang sama dibilang, lihatlah manusia itu. Penciptaan hari ke-6 itu adalah penciptaan manusia. Ini ciptaan baru, teman-teman lagi-lagi balik ke kejadian 1. Kemudian pada saat Yesus mati, ya besokannya itu Sabat ya. Berarti teman-teman nangkep polanya ya. 6 hari penciptaan, habis itu Sabat. Ketika Yesus mati atau dia menyatakan sudah selesai di kayu salib, dia sedang menyelesaikan ciptaan baru itu. Dan puncak dari penyelesaian ciptaan Tuhan adalah Sabat. Dan lihat, Yesus bangkit di hari ke-1, di hari pertama. Seperti restart ya. Karena penciptaan dimulai dari hari pertama, maka penciptaan baru, yaitu kebangkitan Yesus, itu juga dimulai di hari pertama. Dan setting yang ada di kebangkitan Yesus, itu juga mirip dengan kejadian 1. Setting di Taman Eden. Di Yohanes 19 dibilang, di suatu taman itu ada kuburan, dan mayat Yesus dibaringkan di situ. Teman-teman bayangin. Jadi di Yohanes 20 itu dikisahkan suatu setting, suatu plot mengenai kisah kebangkitan Yesus. Pagi-pagi benar, Maria Magdalena datang. Lalu dia melihat kubur kosong. Itu artinya apa? Kubur kosong. Berarti Yesus sudah bangkit. Teman-teman kalau saya cerita banyak ya. Di kitab Keluaran itu Nisan 17 itu tanggalnya paralel ya dengan Kristus bangkit. Kristus bangkit itu diparalelkan dengan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan waktu di Nisan 14 di mana Kristus mati, itu diparalelkan dengan domba yang disembelih supaya bangsa Israel bisa bebas dari Mesir. Dan di Nisan 10 di mana Yesus dieluk-elukan di Yerusalem, dia naik keledai, itu diparalelkan dengan domba Israel yang perlu dicek apakah ada cacat atau enggak selama 4 hari. Dan selama 4 hari itu Yesus diinterogasi, dicari-cari kesalahannya terus dan nggak dapet. Ternyata Yesus adalah domba yang bersih tak bercacat. Nah teman-teman lihat, waktu Yesus bangkit, settingnya mirip Taman Eden. Kenapa? Karena ada 2 kerub, ya, 2 kerub yang ada di bagian makam Yesus, bagian kepala sama kaki. Ini langsung bikin kita ingat, oh, kerub ada di mana? Ada di bait suci.
yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan juga ada di Taman Eden yang membatasi Adam dan Hawa nggak bisa masuk ke dalam Taman Eden. Jadi Taman Edennya ini seperti pindah ke kubur Yesus. Ciptaan lama sudah mati dalam dosa, ujungnya adalah kematian, ujungnya adalah kuburan, sedangkan ciptaan baru itu dimulainya dari kuburan. Jadi teman-teman bisa nangkep ya polanya seperti apa. Kemudian di situ ada seorang perempuan, sama seperti di Taman Eden, ada Hawa. Dan juga Maria Magdalena itu melihat sosok laki-laki. Maria pikir itu penjaga taman, tapi ternyata itu Yesus. Jadi ini setting seperti penjaga taman di Taman Eden di kitab Kejadian, yaitu Adam. Adam ditugasi Allah sebagai penjaga taman. Dan Yesus itu adalah Adam yang kedua. Jadi setting mengenai Taman Eden kental sekali. Cuma bedanya nggak ada ular di situ. Teman-teman bisa bayangkan ya. Meaningnya itu dapat banget di kisah kebangkitan. Mengenai ciptaan baru. Dan kubur kosong Yesus itu juga bukti bahwa kubur kita nanti akan kosong. Yesus memulai ciptaan baru, kebangkitan Kristus adalah buah sulung dari kebangkitan kita. Kita yang di dalam Kristus juga akan bangkit, karena kebangkitan Kristus adalah titik awal pemulihan seluruh ciptaan. Jadi, Yesus kalau nggak bangkit, kekristenan runtuh. Yesus kalau nggak bangkit, pekerjaan Tuhan gagal. Pekerjaan Tuhan di awal yang diamanatkan untuk manusia kerjakan itu akan gagal karena manusia sudah gagal. Dan yang bikin pekerjaan Tuhan berhasil walaupun manusia gagal adalah karena kematian dan kebangkitan Yesus. Inilah anomalinya kerajaan Allah. Kalau kerajaan dunia mengandalkan militer yang kuat, kerajaan dunia mengandalkan senjata yang kuat, kerajaan dunia itu mengandalkan keuangan yang kuat, tapi kerajaan Allah secara anomali mengandalkan kekalahan yang seperti kekalahan yang telak di kayu salib. Di salib teman-teman cuma lihat kekalahan. Di salib teman-teman cuma melihat ketidakberdayaan. Di salib teman-teman cuma melihat kehinaan dan kegagalan. Tapi herannya, kegagalan, kehinaan, kelemahan itu bikin kerajaan Allah maju dan pulih dan dibangun di situ dengan fondasi kematian dan kebangkitan Yesus. Ini anomali. Cara Tuhan bekerja itu lain. Kalau kita lihat di Wahyu pasal 20, Wahyu ya, itu kan banyak binatang-binatang. Itu mengarahnya kepada kitab Daniel 7. Di Daniel 7 itu dikisahkan ada 4 kerajaan hebat yang bangkit. Tetapi kerajaan hebat itu dikalahkan oleh kerajaan kecil dari tanduk yang kecil yang akan mengalahkan kerajaan yang hebat-hebat itu. Coba lihat Mesir, coba lihat Persia, coba lihat Yunani, coba lihat Makedonia, Romawi, itu kerajaan hebat. Tapi herannya Israel itu bisa menang dalam Yesus. Itulah cara kerajaan Tuhan bekerja. Seperti ragi yang sedikit yang mengkamilkan seluruh adonan. Seperti biji sesawi yang kecil yang ketika tumbuh nanti bisa menghasilkan pohon yang besar. Dan burung-burung bisa bersarang di dahannya. Jadi bayangin kerajaan Tuhan itu seperti itu. Nah, di sini di 2 Korintus pasal 5 ayat 17 ya, saya nggak tampilkan tapi teman-teman udah sering dengar lah ayat ini ya, 2 Korintus 5:17. Barang siapa di dalam Kristus, ia ciptaan baru. Kata ciptaan baru itu dari kata kainos. Nah, teman-teman perhatikan pola ini penting ya. Ciptaan baru nggak akan ada tanpa adanya kematian. Kematian itu lambang penghakiman. Nanti di kitab Wahyu, teman-teman akan lihat begitu banyak seremnya. Kenapa serem? Karena isinya adalah penghakiman. Penghakiman kepada siapa? Kepada bangsa-bangsa yang menindas umat Tuhan dengan tangan besi. Kepada bangsa-bangsa yang haus darah dan terus menyiksa umat Tuhan. Jadi itu isinya adalah penghakiman. Jadi kalau ciptaan ini mau dipulihkan, perlu ada penghakiman seperti di salib. Ciptaan yang lama ini perlu dimatikan lalu dibangkitkan. Jadi pola kematian dan pola kebangkitan itu adalah pola ciptaan baru, teman-teman. Nggak cuma soal tubuh, tapi juga soal seluruh dunia ini. Jadi nanti teman-teman baca di kitab Wahyu seperti itu ya.
Cuma saya mau bahas fokus ke tubuh dulu deh. Kita manusia terdiri dari tubuh dan roh. Waktu kita lahir baru, roh kita sudah dibangkitkan. Oh, berarti sebelumnya roh kita mati dong? Iya, kita ini dilahirkan dalam dosa loh. Karena Adam dan Hawa berdosa dan mereka memperanakan menurut gambar dan rupa mereka, maka keturunan mereka pun berdosa kecuali Yesus. Jadi tadinya kita mati rohani. Kita bahkan nggak tahu kita mati karena orang mati nggak akan tahu dirinya mati. Tapi ketika kita ya karena kita dipilih oleh Tuhan dan ketika Tuhan memberikan anugerah kepada kita, maka di situ kita dibangkitkan secara rohani. Tapi tubuh kita masih tubuh yang jasmani. Tubuh kita akan mati nanti, belum bangkit. Jadi kondisi saat ini kita baru rohani kita yang bangkit, tapi tubuh kita belum. Tapi tubuh kita juga akan bangkit. Nah, teman-teman jangan pikir kekristenan itu cuma bicara rohani, rohani, rohani. Tubuh nggak penting. Itu salah. Itu bukan Kristen, itu ajaran Plato. Plato bilang tubuh nggak penting, jiwa yang penting. Tubuh adalah penjaga jiwa. Tapi kekristenan menentang itu. Karena Yesus bangkit dengan bertubuh. Yesus itu bangkit bukan cuma rohaninya Yesus yang bangkit, tapi tubuh fisiknya juga bangkit. Bahkan bisa disentuh. Ya, teman-teman lihat kisahnya ketika murid-murid lagi ada di ruangan terkunci, kemudian Yesus tiba-tiba menampakkan diri kepada murid-murid dengan tubuh yang baru. Tubuhnya bisa disentuh di situ. Kok ada bekas lukanya? Bukannya tubuhnya harusnya sudah sembuh, sudah pulih. Karena tubuh kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus itu mengandung kemuliaan. Dan bekas lukanya itulah kemuliaannya. Dan Yesus menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Setelah Yesus bangkit. Setelah Yesus mengadakan penciptaan baru. Ini balik lagi ke kejadian, teman-teman. Setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dia menghembusi mereka. Ini mirip kan polanya ya, seperti kita kejadian ya, teman-teman. Kalau teliti, teman-teman lihat banyak sekali kemiripannya. Nah, saya mau bahas mengenai tubuh tadi. Yesus bangkit dengan bertubuh. Demikian juga kita nanti yang mati, kita akan menerima tubuh yang baru. Di 1 Korintus pasal 15, itu dibilang ada dua jenis tubuh, tubuh alamiah dan tubuh rohaniah. Tubuh alamiah pun terbagi menjadi dua jenis, yaitu tubuh Adam sebelum dia jatuh dalam dosa, sama tubuh kita sekarang. Dulu waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, itu tubuh kehinaan. Walaupun kita nggak tahu ya bisa sakit apa enggak ya. Yang jelas bisa mati. Karena Tuhan bilang kan, jangan makan buah nanti kamu mati. Berarti tubuhnya bisa mati. Tapi nanti pada saat kita dibangkitkan oleh Tuhan, kita akan menerima tubuh kemuliaan yang nggak bisa mati lagi. Dikatakan di 1 Korintus 15, kemuliaan matahari beda dengan kemuliaan bintang dan kemuliaan bulan ya. Teman-teman kalau lihat bulan, sekarang kan malam ya, bulan itu cahayanya terang nggak? Kita bisa bilang terang, saya bisa lihat bulan gitu ya. Tapi seterang-terangnya cahaya bulan, kalah jauh kalau dibandingkan dengan matahari. Demikian juga tubuh kita yang sekarang, atau tubuh Adam sebelum jatuh dalam dosa, kalah jauh dengan tubuh kebangkitan yang akan kita terima nanti. Sekarang yang punya tubuh kebangkitan cuma Yesus Kristus satu-satunya. Jadi kita nggak tahu seberapa mulianya nanti tubuh kebangkitan. Yang pasti nggak mungkin sakit lagi. Karena Tuhan memulihkan fisik kita. Maka fisik itu penting. Kalau kita nolongin orang kan fisik ya. Teman-teman nggak merasa oke lah ada masalah saya doain aja gitu ya. Kita kan menolong orang pun, memberi makan orang pun dengan fisik. Kita mempekerjakan orang itu juga dengan fisik. Kita menolong orang lain mikul beban juga dengan fisik. Jadi tubuh itu penting, teman-teman. Dan juga karena fisik itu penting, maka dosa yang berhubungan dengan fisik juga nggak boleh dilakukan. Kalau kita anggap, ah tubuh nggak penting. Kalau gitu, seks bebas boleh dong. Kan nggak penting tubuh. Kalau gitu saya pukul orang juga boleh dong. Kan tubuh nggak penting.
Kekristenan sangat menjunjung tinggi pentingnya tubuh, nggak seperti ajaran Plato. Jadi baik rohani penting, fisik juga penting, dan nanti kita akan menerima kebangkitan fisik juga, nggak cuma rohani. Dan langit dan bumi yang baru nanti juga fisik bentuknya. Kita lihat ya, di kitab Wahyu pasal 21, saya buka ya. Wahyu pasal 21, ini fisik ya. Langit yang pertama dan bumi yang pertama nggak ada lagi. Kenapa? Mati. Tapi tadi saya bilang, kebangkitan itu, ciptaan barunya itu pakai kata kainos. Kainos itu artinya bukan neos, bukan betul-betul baru. Bukan kayak kamu ganti handphone baru, bukan. Barunya itu disusun dari yang lama. Karsten nanti mati, tapi habis itu bangkit. Waktu Karsten sudah bangkit, itu masih Karsten yang sama. Cuma sudah ditransformasi, sudah nggak bisa berdosa lagi. Kekuatannya sudah berkali-kali lipat, nggak akan sakit lagi. Jadi ini namanya transformasi. Yang jelek-jelek akan discontinue, yang bagus-bagus akan continue. Jadi ada yang continue, ada yang discontinue. Kenapa memahami ini penting ya? Kenapa sebegitu penting kita tahu ciptaan baru itu bukan berarti ciptaan yang lama dibuang total, terus dimulai dari yang baru. Tapi ciptaan baru itu berarti ciptaan yang lama mati karena penghakiman Tuhan, tapi ada tersisa, kita sebut saja kaum remnant, ya orang yang percaya Tuhan akan selamat dari penghakiman Tuhan untuk melanjutkan langit dan bumi yang baru. Karena langit dan bumi yang baru itu disusun juga dari yang lama. Kenapa memahami kayak gini penting? Karena kalau kita pahamnya langit dan bumi yang baru betul-betul baru, artinya segala hal yang kita kerjakan sia-sia. Orang nanti hancur. Makanya di 1 Korintus 15 kan dibilang ya, coba saya buka nih. Kalau nggak percaya, kita buka nih ya. Bentar, oh kok nggak bisa ini. Nah, saya buka nih. Bentar, saya kepencet tadi. Nah, 1 Korintus ya, pasal 15. Itu dibilang apa? Di sini ya. Hai maut, nah ini. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Tuhan kita. Kesimpulannya, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa apa? Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu nggak sia-sia. Kenapa nggak sia-sia? Karena Yesus bangkit. Dan karena Yesus bangkit, maka ciptaan ini pun juga akan dipulihkan dan dibangkitkan. Apa yang kita kerjakan di langit dan bumi yang lama akan continue di langit dan bumi yang baru. Tapi segala hal yang kacau, yang jelek, nggak akan dilanjutkan di situ. Jadi teman-teman kalau kuliah, senanginlah karena kuliah kita nggak sia-sia. Karena nanti di langit dan bumi yang baru, kita pun akan menikmati hasilnya. Kalau teman-teman bekerja, apapun itu pekerjaannya, ya tapi bukan berarti pekerjaan kayak rampok ya, bukan ya, itu merusak ciptaan. Apapun pekerjaan teman-teman yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu akan teman-teman nikmati hasilnya nanti di langit dan bumi yang baru. Tapi tentunya Tuhan yang menyempurnakan itu. Nanti kita masih kerja apa enggak? Masih, kita masih kerja di sana. Nah, lihat ya dua, dan aku melihat kota yang kudus. Kalau di Kejadian kan taman, tapi di sini kota. Yerusalem yang baru turun dari sorga. Jadi sorga turun ke bumi, bukan bumi naik ke sorga. Agama Kristen itu bukan agama yang ngajarinya naik, 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 tapi turun, turun, turun. Tuhan turun ke dunia ini. Yerusalem yang baru turun dari sorga. Taman Eden kembali dipersatukan dengan bumi ini. Kalau dulu kita melihat hadirat Tuhan, istana Tuhan cuma di wilayah yang terbatas, yang kecil, yaitu kemah suci atau bait suci. Tapi di sini kita akan melihat seluruh bumi ini itu menjadi tahtanya Tuhan. Ini saya bahas dua pasal terakhir ini memang mengarah ke masa depan. Tapi kalau baca Wahyu yang pasal-pasal sebelumnya, itu bukan nubuat masa depan ya teman-teman. Tetapi
itu lebih kepada rangkuman dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi Wahyu itu adalah kitab yang menceritakan bukan masa depan, tapi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi bukan, oh kalau Yesus mau datang tanda-tandanya ini, terus diramal dulu ya. Bukan itu. Wahyu itu bukan kitab ramalan. Teman-teman kalau baca Wahyu dengan tujuan meramal, itu pasti salah bacanya. Wahyu itu cuma menunjukkan apa yang terus berulang-ulang terjadi di dunia ini. Kerajaan yang menindas orang lemah, itu kan terus ada ya. Peperangan itu kan terus ada. Jadi kedatangan Tuhan itu didahului oleh hal-hal tersebut. Tapi hal-hal tersebut itu akan selalu ada sepanjang zaman. Sekarang kita tinggal di zaman akhir, di mana Yesus sudah naik ke surga. Itu disebut zaman akhir. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Maka kita harus berjaga-jaga. Tapi bukan kita nerawang kapan Tuhan datang, karena nggak bisa diterawang. Tanda-tanda ini akan terus-terusan ada. Itu menunjukin kita harus siap kapanpun Tuhan datang. Ya, bukan buat diterawang-terawang ya. Nah, di sini Yerusalem yang baru turun. Nah, ini seperti mempelai, teman-teman. Jadi gambarannya ini mempelai pria adalah Kristus dan kita adalah mempelai wanita. Di pasal sebelumnya itu Babel itu pelacur disebutnya. Nah, berarti kita tahu ya, oh, Wahyu ngomongin soal Babel. Berarti di zaman sekarang tuh ada banyak Babel. Nah, yang seperti apa Babel itu? Yang menindas umat Tuhan, yang mempersekusi orang Kristen. Dan teman-teman lihat kan, Babel itu kalau kita baca kisah di Perjanjian Lama, apa sih yang dilakukan oleh Babel? Membuang bangsa Israel, ya. Dan Yesus menang atas Babel. Yesus adalah raja dari kaum yang dibuang. Tapi untuk menjadi raja dari kaum yang dibuang, dia harus mengalami pembuangan. Di mana? Di salib pembuangannya. Salib itu pembuangan yang paling puncak, teman-teman. Teman-teman nggak akan paham eskatologi kalau nggak paham salib. Teman-teman nggak akan paham langit dan bumi yang baru kalau nggak paham mengenai salib. Nah, saya lanjutkan ya. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Ini yang kita nanti-nantikan. Jangan tanya, oh di surga ada emas, ada mobil, ada wifi, ada apa. Itu nggak penting. Yang penting adalah ada Tuhan. Kemah Allah hadir di tengah-tengah manusia. Dan kita selama-lamanya menjadi umat Allah. Dan ia akan menghapus segala air mata. Nggak ada duka cita. Nah, saya pernah nanya ke pendeta saya ya, Bapak punya saham nggak? Punya. Saya punya saham di kerajaan surga, di kerajaan Allah. Terus saya bilang, maksudnya saham yang di dunia, Pak? Terus si Bapak itu bilang, kan itu di dunia. Teman-teman ngerti nggak maksudnya? Kita sering pikir kerajaan Allah itu di surga. Tapi kalau kita baca kitab Wahyu, kerajaan Allah itu di mana? Di dunia, di sini. Kita doa Bapa kami kan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Iya kan? Kemudian, ini saya nggak bahas semua ya. Nanti saya akan kasih komentari buat teman-teman. Baca komentari ya. Emang menafsirkan kitab Wahyu itu butuh effort. Nggak gampang menafsirkan kitab Wahyu itu perlu flashback ke PL. Jadi teman-teman kalau mau paham kitab Wahyu, nanti saya di grup WA ya akan kasih sumber-sumber yang bagus ya. Jadi teman-teman pastikan kalau mau dapat join grup WA. Nanti saya akan share itu cara baca kitab Wahyu bagaimana, sumber yang bagus itu yang kayak gimana. Nanti saya akan share ya. Saya nggak bahas semua, tapi saya bahas inti-intinya aja. Eh, Walaupun semuanya penting ya, tapi nggak semua lah ya, nggak bisa semua. Nah, ayat 8. Nggak ada lagi nih orang-orang kayak gini. Oh, berarti kalau saya penakut, saya masuk neraka dong. Bukan itu maksudnya ya. Ayat ini lagi nunjukin seperti apa namanya? Ayat 8 ini lagi nunjukin apa yang dilakukan oleh penyembah-penyembah berhala. Ada penyembah berhala yang mempersembahkan anaknya untuk jadi persembahan buat dewa. Wah, itu nggak benar itu. Ada ritual penyembahan berhala yang ritualnya itu adalah berhubungan seksual. Itu juga Tuhan benci sekali. Dan yang seperti itu nggak akan ada di langit dan bumi yang baru.
Teman-teman nggak perlu satpam di sana, nggak ada pencuri juga ya. Kemudian ini ya, ayat 11 sampai iya ayat 11. Nah, ini tadi. Oh iya, ini kembali ke Taman Eden lagi ya. 12 buah itu lambang suku Israel, ada 12 ya. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang. Wah, pintunya banyak ya. Ada di timur, utara, selatan, barat. Kalau di Taman Eden cuma satu, yaitu di timur. Kalau di sini banyak, teman-teman. Nah, oh ini kembali ke Taman Eden lagi. Jadi, waktu bangun bait suci, ya, itu motif mengenai kosmos, motif mengenai Taman Eden, itu sangat kental ada di bait suci. Saya tunjukin dulu ya. Itu menyimbolkan kehadiran Allah di Taman Eden, Tuhan hadir ya. Roti melambangkan ya makanan ya, di Taman Eden juga ada. Kandil melambangkan pohon ya. Teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Nah, di sini juga ya malaikat kerub tadi ya, penjaga tutup pendamaian ada di kebangkitan Yesus. Emas juga ada di Wahyu ya. Itu juga lanjutan dari apa yang ada di bait suci ya. Interiornya terbuat dari emas. Krisopras ini pakaian imam, dan tutup dada imam itu ada batu-batuan, dan masing-masing batu itu diukir nama 12 suku Israel. Artinya waktu imam masuk ke bait suci itu sebenarnya mewakili seluruh Israel. Nah, teman-teman lihat di sini nggak ada lagi bait suci ya, karena semuanya jadi bait suci. Nah, jadi ini tuh seperti kembali menggemakan Taman Eden, tapi ada perbedaan. Bedanya apa? Kalau di Taman Eden itu ada matahari, bulan, di sini udah nggak ada. Teman-teman lihat ya. Di Taman Eden ada ular, di sini udah nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena ini nih teman-teman lihat ya. Ayat 10 nih. Iblis sudah dihukum. Oleh siapa? Oleh Adam kedua. Adam yang pertama nggak berani mengusir iblis dari Taman Eden. Tapi Adam yang kedua berhasil mengusir iblis. Siapa Adam kedua? Kristus. Bagaimana cara mengusir iblis? Dengan mati dan bangkit. Nah, jadi setan dimanfaatkan oleh Tuhan untuk menghancurkan kerajaan setan. Seperti itu kira-kira. Mungkin kelihatannya kejahatan menang. Kalau kita lihat salib, mungkin seolah-olah lawan menang. Seolah-olah kerajaan iblis menang. Tapi sebenarnya itu tuh cuma ironi yang dipakai untuk menyatakan even kepada kerajaan iblis, Tuhan berdaulat. Tuhan kita itu raja di atas segala raja. Dia berdaulat atas semuanya. Ya. Nah, terus bedanya apalagi antara Taman Eden dengan kota Yerusalem yang baru ini ya. Bedanya adalah di Taman Eden itu ada sepasang suami istri, Adam dan Hawa. Sedangkan di Wahyu itu ada mempelai juga, pria wanita kan, Kristus dan jemaat. Bedanya apa? Di Taman Eden sepi, cuma 2 orang. Tapi di kota Yerusalem yang baru itu sudah penuh. Karena Tuhan memerintahkan di Kejadian 1, beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi. Dan perintah Tuhan itu berhasil diwujudkan. Jadi rencana Tuhan dari awal itu mungkin kelihatannya gagal. Tapi begitu filmnya habis, sangat happy ending filmnya itu. Nah, kemudian di sini ada pohon-pohon kehidupan. Dulu di Taman Eden cuma ada satu pohon kehidupan. Tapi di sini ada banyak pohon kehidupan. Dulu di Taman Eden mengalir sungai sebagai sumber kehidupan, mengalir keluar dari Taman Eden dan dari bait suci. Orang-orang itu hidup butuh sungai, butuh air. Ya, kalau nggak ada sungai itu peradaban nggak bisa ada. Jadi sebenarnya tuh hadirat Tuhan itu juga mau menunjukkan ini sumber kehidupan. Nah, kalau baca di kitab Wahyu di pasal sebelumnya ada naga yang mengeluarkan air. Itu mirip seperti sungai yang keluar dari mulut naga. Nah, setan pakai cara yang mirip Tuhan ya. Kan ada juga lambang 666 di dahi dan tangan, itu juga mirip ya, antisema ya. Ada juga bintang timur di ayat mana nih? Ya itu juga dipakai setan imitasinya gitu ya. Tapi sebenarnya Wahyu itu menggambarkan ironi gitu ya. Setan itu digambarkan nggak punya kuasa. Di sini di kitab Wahyu itu dibilang ada 2 orang saksi yang mati kemudian bangkit. Tapi kalau kita lihat binatang-binatang,
Di Wahyu pasal 13-12 itu dibilangnya binatang itu sakit lalu sembuh. Sakit lalu sembuh itu nggak keren. Harus mati dan bangkit itu baru keren. Jadi ini sengaja diironikan gitu ya. Setan itu seperti badut lah di kitab Wahyu lah ya. Kalah lah pastilah ya. Kelihatannya kayak menang tapi sebenarnya kalah. Itu. Jadi pohon kehidupan ini bisa dimakan buahnya. Kalau dulu di Taman Eden belum bisa dimakan, tapi di sini bisa dimakan. Dan pohon kehidupan itu adalah Kristus, teman-teman. Ingat tadi ya saya bilang ya mengenai Kristus menyembuhkan orang. Daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ini menggenapi salib. Bilu-bilunya apa? Bilu-bilunya membuat kita sembuh. Ini ya menggemakan yang tadi-tadi juga yang saya sudah bilang ya. Nggak ada lagi kutuk ya. Oke, ini nama akan tertulis di dahi mereka ya, nggak perlu saya lampu. Kemudian juga oke, sudah ya sepertinya ya. Oke, aku adalah Alfa dan Omega, Tuhan adalah yang pertama dan yang akhir. Ini juga seperti yang tadi. Nah, ini yang menarik ya. Aku adalah tunas dan oke, ini terjemahannya salah ya. Aku adalah akar dan keturunan Daud. Kalau baca versi LSB-nya di bahasa Inggris ya, terjemahnya lebih akurat ini benar. Kita langsung ingat, oh, Mazmur 110 ayat 1. Daud pernah berkata, Tuhan berkata kepada Tuanku. Ini tuh Daud lagi ngomongin keturunannya. Tapi kenapa manggilnya pakai Tuan? Dan di situ mau digambarkan Tuhan Yesus adalah keturunan Daud. Dan oleh karena itu dia meneruskan kerajaan Daud sekaligus Tuhan Yesus ada jauh sebelum Daud. Dia yang memulai kerajaan Daud itu. Dia yang memulai, dia yang mengokohkan sampai selama-lamanya. Jadi kerajaan Daud itu, kita kan lihatnya Israel sekarang perang mulu ya. Mana kerajaan Daudnya? Kerajaan Daud ini bukan kerajaan Israel fisik, tapi kerajaan Daud ini ya kita termasuk di dalamnya, gitu ya. Kerajaannya bukan Daud lagi, tapi Yesus, gitu. Jadi kita ini ditambahkan, kita tuh dimasukkan loh jadi anggota keluarga kerajaan Allah. Kita yang tadinya bangsa-bangsa lain itu dicangkokkan kepada zaitun yang terpelihara yaitu Israel. Israel banyak yang tidak setia, Tuhan patahkan. Sedangkan bangsa-bangsa lain yaitu kita, kalau kita mengenal siapa Tuhan, kita berpartisipasi bersama Tuhan, kita dicangkokkan ke zaitun yang terpelihara itu. Nah, jadi di Israel ada nggak orang percaya Tuhan? Ada. Itu namanya kaum sisa atau kaum remnant. Ya, jadi kita termasuk kaum remnant juga sebenarnya ya. Kita akan menghadapi banyak kesulitan sebagai orang Kristen. Kita akan dibenci orang karena kita jujur. Kita akan dikucilkan oleh orang karena kita nggak seperti mereka pergaulannya. Tapi nggak apa-apa. Ini adalah penderitaan yang harus kita tanggung sebagai orang Kristen. Tapi Tuhan menjanjikan kemenangan. Dia sudah menang. Kita sudah melihat Yesus bangkit already. Tapi juga kita belum melihat kesempurnaannya. Jadi ada not yet-nya. Already, but not yet. Oke, terakhir, nggak boleh menambahkan atau mengurangi perkataan Tuhan. Ya, aku datang segera. Amin. Oke, nanti ada pertanyaan. Nah ya aku mungkin langsung tanya aja ya mungkin untuk jadi pemantik teman-teman di sini. Jadi kan em, tadi kan Ko Karsten udah bilang kan kayak eh, memang kita itu sebagai orang Kristen sangat menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus gitu loh. Tapi ini sebenarnya aku yang baru yang aku baru amati dan lihat juga sih. Tadi ada reel Instagram ya yang muncul di FYP aku gitu loh, yang kira-kira kayak gini gitu loh. Pasutri Kristen sedang malam pertama gitu, sedang hampir mau melakukannya tiba-tiba muncullah trompet sangkakala gitu loh, yang istilahnya mereka nggak kedapetan gitu loh apa yang mereka cari gitu loh. Walaupun itu hal yang mereka tunggu-tunggu bisa dibilang kayak gitu. Iya, mungkin aku tahu gitu bahwa sebagai orang Kristen itu bukan yang harus kita tunggu-tunggu gitu. Karena pun nggak semua orang Kristen juga mendapatkan kesempatan untuk bermalam pertama atau mungkin menjadi pasangan suami istri gitu ya. Cuma tadi kan Koko juga bilang kan kalau misalnya
eh, orang Kristen itu tidak menolak apapun yang dari tubuh gitu loh. Pun juga seks itu juga pemberian dari Tuhan gitu loh. Dan Tuhan em, memaksudkan seks itu dan memberikan yang manusia untuk maksud kebaikan. Nah, kalau kayak gitu, apa sih yang harus diharapkan sama orang Kristen? Apakah orang Kristen gak boleh banget berharap sama pengalaman pertama dengan em, pasangannya gitu? Ataukah orang Kristen harus memikirkan hal yang selalu melampaui mereka gitu loh? Oh, jiwa itu yang lebih penting daripada tubuh. Tapi kan itu lebih ke ajaran Plato kan, bukan ke ajaran Kristen. Jadi gimana kita harus menyikapi hal tersebut, em, terutama dalam ranah eskatologis? Ya, oke, menarik banget pertanyaannya ya. Mungkin jawaban saya ini ya, bilang panahnya mesti benar arahnya, ya, bukan eskatologi yang menunjuk kepada pernikahan kita di bumi, tapi pernikahan di bumi yang menunjuk kepada pernikahan kita yang sebenarnya di langit dan bumi yang baru. Jadi anak panahnya mesti benar nih. Ke sini atau ke sana itu beda. Jadi pernikahan kita di dunia ini itu adalah cicipan dari hubungan antara Kristus dengan gereja sebagai mempelai. Adapun hubungan seksual itu adalah tanda yang kelihatan dari kesatuan antara suami istri. Suami istri itu satu dan satu tubuh. Tanda yang kelihatannya itu apa? Hubungan seksual. Saya pernah bahas sih sama Denis. Bahkan Denis sempat tanya, ini kayak dalam tanda kutip sakramen ya kok. Dan saya baca-baca lagi, saya pikir saya setuju ya kalau dibilang dalam tanda kutip ya, sakramen gitu. Kan sakramen itu kan tanda yang kelihatan yang menunjuk pada realita yang nggak terlihat ya, kayak baptis dan perjamuan kudus ya. Itu kan menunjuk kepada realita yang nggak kelihatan itu ya. Nah, hubungan seksual itu menunjuk juga, tapi bukan realita kehadiran Tuhan sebenarnya, tapi kehadiran pasangan kita gitu ya. Makanya nggak sama dengan sakramen gitu, nggak ada sakramen apa seksual gitu nggak ada. Adanya tadi baptis perjamuan kudus menunjuk kepada kesatuan kita dengan Tuhan, sedangkan yang tadi menunjuk kepada kesatuan kita dengan pasangan gitu. Jadi boleh nggak menanti-nantikan itu? Boleh, tentunya boleh. Tapi kita mesti ingat kalau yang kita nanti-nantikan itu pun, yang kita nanti-nantikan sebesar itu pun, itu adalah cicipan. Cicipannya aja udah enak banget, apalagi penggenapannya. Kebayang ya. Kamu menanti-nantikan cicipan, misalnya apa? Kamu datang ke toko coklat lah, yang mahal lah coklatnya lah. Terus ada testernya gitu ya. Terus kamu mau beli kan. Yang kamu harapkan itu tuh testernya atau coklat yang kamu beli gitu loh. Kan kita pasti pengen coklat yang kita beli. Nggak apa-apa kalau kita mengharapkan tester, tapi ketahuilah tester itu menunjuk kepada coklat yang kita mau beli. Dan hubungan seksual itu menunjuk pada realita di mana kita bersatu dengan Tuhan sebegitu dekat, sebegitu intim, nggak ada jarak, dan dengan telanjang. Telanjang itu maksudnya adalah nggak ada lagi yang tersembunyi. Itu. Izin bertanya, Kak, tadi Kakak bilang kalau kita di surga bakal kerja juga. Kira-kira kita di surga nanti kerjanya bakal ngelakuin apa ya, Kak? Apakah di surga bisa bikin bendungan gitu ya? Nah, pekerjaan apa saya juga nggak tahu pekerjaan apa. Saya pun juga nggak kebayang. Tapi yang pasti kita nggak akan gabut di surga. Yang pasti rasa capeknya udah hilang, berhalanya juga udah hilang gitu. Kita kerja buat Tuhan gitu. Makin kita kerja, kita makin menikmati Tuhan. Makin kita kerja, kita makin menyelidiki ciptaan dan menikmati Tuhan. Saya percaya manusia ini di surga ini bukan dalam level yang pengetahuannya seperti Tuhan, sempurna gitu kan, enggak. Masih banyak yang bisa dieksplor. Yang sempurna itu cuma keadaan tanpa dosa aja gitu. Nah, perumpamannya ada gak? Perumpamaan tentang talenta ya. Jadi ketika dibilang setia dalam perkara kecil, maka akan diberikan perkara besar.
Jadi pekerjaan kita di dunia ini itu perkara kecil, walaupun kita sibuk banget, kita jadi CEO dari suatu perusahaan, tapi Tuhan bilang itu perkara kecil dan kita akan menerima perkara yang besar. Kecilnya aja udah gini, apalagi besar gitu ya. Nah, ada pertanyaan kedua nih dari Anonymous. Izin bertanya, kenapa isi kitab Wahyu terkadang sulit untuk masuk di akal? Sebenarnya bukan terkadang ya, selalu gitu. Semuanya gitu kan. Nah, boleh nih kok Karten. Kalau kita baca secara literal, memang nggak masuk akal. Tapi kalau kita baca sesuai konteks, mereka akan ngerti. Ya maksudnya Alkitab itu ditulis bukan secara langsung buat kita, ya, tapi buat pembaca saat itu. Jadi kita perlu paham konteksnya juga. Makanya perlu kita belajar mengenai hermeneutika yang benar, ilmu penafsiran yang benar, eksegesis yang benar. Jangan sampai kita baca kitab caranya eisegesis. Jadi eisegesis itu artinya kita comot-comot ayat, tapi kita di luar konteks. Kita nggak tahu konteksnya apa, pokoknya main ambil aja ayat. Saya misalnya mau khotbah tentang mengampuni, langsung ambil ayat tentang mengampuni, tapi nggak tahu konteksnya gitu ya. Kalau tahu nggak apa-apa, tapi masalahnya kalau nggak tahu konteksnya, itu yang jadi masalah. Jadi sama baca kitab Wahyu pun kita perlu baca secara intertekstual. Jadi intertekstual itu berarti kita melihat koneksinya antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Kitab Wahyu itu nggak bisa berdiri sendiri. Saya mau kasih contoh ya. Ini adalah komentari dari kitab Wahyu. Nanti saya bagi deh di grup WA ya. Ya, teman-teman boleh join grup WA-nya. Teman-teman tahu nggak di indeksnya, ini Exodus nih kitab keluar. Nah, dari Genesis dulu deh. Lihat ya. Ini artinya halaman 501 tuh. Ya kan? Ada Genesis kan? Nah, terus ada halaman 505. Jadi bayangin, hyperlinknya tuh ini banget loh. Banyak banget loh. Kita bisa ngelihat di kitab Wahyu itu ada banyak sekali ayat dari kitab Kejadian. Ada di Kejadian 1:28, Kejadian 2, Kejadian 29. Ini baru Kejadian loh. Keluaran ada nggak? Ada, banyak. Terus kita melihat koneksinya dari kitab Imamat banyak, Bilangan banyak, Ulangan banyak, Yosua, Hakim-Hakim, wah itu semua lah, semua kitab lah nih ya. Saya scroll aja ke bawah ya. Tuh, sebanyak ini loh. Jadi memang kita perlu intertekstual. Kitab Wahyu itu nggak bisa berdiri sendiri. Kita ya semua kitab lah lebih tepatnya nggak cuma Wahyu ya. Semua kitab itu nggak bisa berdiri sendiri. Kalau kita baca Perjanjian Lama, kita nggak baca PB, kita akan jadi orang agama Yahudi. Kita akan menolak Kristus. Kita nggak melihat penggenapannya. Walaupun sebenarnya kalau mau konsisten, Yesus itu mengkonfirmasi apa yang Perjanjian Lama katakan. Tapi karena orang Yahudi keras hati, maka mereka nggak nemu di dalam Yesus gitu. Perjanjian baru nggak bisa berdiri sendiri tanpa perjanjian lama. Jadi nyambung semua itu. Ya, jadi membingungkan nggak baca kitab Wahyu? Sebenarnya bukan membingungkan, tapi butuh effort untuk kita mau kulik-kulik tuh ke perjanjian lama. Nah, to be honest, saya nemunya komentari yang bagus dari seorang teolog, ya ini biblical scholar ya, bernama Gregory Bill. Tadi komentarnya saya tampilin itu. Atau ada dari Bible Project. Nanti teman-teman juga boleh nonton. Nanti saya kasih deh linknya. Nah, nih Kak, kita di surga apakah dalam wujud manusia waktu kita masih muda, terus di surga masih bisa bosan nggak ya Kak? Nah, gimana nih kok? Nah, yang pasti satu hal, Tuhan itu limpah.
Nggak mungkin kita bosan. Jangankan di surga, kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu limpah. Saya pernah dengar kalimat yang bagus sekali ya. Firman Tuhan itu begitu mudah dipahami sehingga anak kecil pun bisa ngerti. Tapi firman Tuhan itu juga sangat profound, sangat dalam, sangat limpah. Sampai-sampai teolog-teolog yang paling hebat pun nggak akan bosan. Dia terus bisa gali-gali lebih dalam lagi. Nggak ada habisnya mempelajari firman Tuhan itu. Teman-teman kalau lihat tadi materinya saya bosan apa enggak? Ketika ketemu Tuhan yang langsung, nggak mungkin kita bosan. Karena Tuhan kita limpah. Nah, apakah nanti wujudnya manusia waktu masih muda? Yang pertama, yang pasti manusia, nggak mungkin kita jadi bukan manusia. Manusia yang tingkatannya lebih tinggi dari malaikat, karena kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Waktu masih muda, nah, mengenai tua muda, Alkitab nggak tulis, tapi kalau kita dibangkitkan, segala hal yang jelek itu akan discontinue. Segala hal yang bagus itu akan continue. Kita akan punya tubuh yang mulia. Saya nggak tahu tua atau muda. Kalau tua itu mulia, ya mungkin aja tua. Tapi versi mulianya gitu. Dari aku berkaitan dengan ini tubuh baru, Mm-mm. apakah kalau misalnya kita dibangkitkan, kan Yesus pas bangkit di tangannya masih ini ya, lubang paku tuh masih ada. Apakah kalau misalnya manusia, bisa orang Kristen ditato terus bangkit, tatonya masih ada atau enggak? Yang kayak gitu sih. Ya, saya pernah mendengar dari teolog bernama Jimmy Pardede. Hei, kayak kenal tuh teol, oke. Saya nggak tahu benar apa enggak jawabannya. Hmm. Tapi boleh lah, gitu ya. Tubuh kemuliaan, misalnya gini lah, teman-teman martir gitu ya, yang kepalanya di apa sih namanya itu? Dipenggal. Dipenggal. Emangnya nanti di surga kepalanya ditenteng-tenteng gitu. Ya, jadi gini, kalau jawaban yang dari teolog tersebut adalah seluruh kemuliaan luka-luka martir itu dirangkum di dalam lukanya Yesus. Jadi lukanya Yesus yang berlubang paku itu dan lambungnya yang berlubang itu sudah merangkum seluruh kemartiran yang ada. Kita nggak punya andil apapun. Mau tanya, apakah rapture itu real? Jadi ada pandangan mengenai rapture. Mm. Saya mau nanya balik. Kalau ada penganiayaan, pesan Yesus di kitab Wahyu kepada 7 gereja itu lari atau bukan? Coba baca deh nanti ya pesan Yesus kepada 7 jemaat di kitab Wahyu juga gitu ya. Apakah Yesus bilang kalau diserang kabur gitu ya? Nanti kamu dibawa ke surga gitu. Mengenai ada ayat Alkitab yang bilang kita akan dibawa menyongsong kedatangan Tuhan ke langit-langit. Teman-teman pernah dengar nggak kisahnya mengenai bangsa Israel menyambut kedatangan raja? Ketika raja menang perang gitu ya, rajanya mau datang, itu disambut sama rakyat yang berbaris. Orang-orang penting ada di bagian dekat istana. Makin ke belakang itu rakyat biasa. Dan kemudian di belakangnya itu ada budak menari-nari. Jadi waktu kita melihat peristiwa Daud yang telanjang menari-nari di hadapan Tuhan ketika bait suci masuk, itu sebenarnya prosesi itu. Bukan berarti dia telanjang beneran, tapi dia meninggalkan pakaian kerajaannya, dia menjadi budak, lalu dia menari-nari. Dia menyatakan, saya ini budak loh Tuhan, dan tabut itu ya melambangkan kehadiran Tuhan, itulah raja. Demikian juga dengan
ayat Alkitab yang bilang kita akan dibawa menyongsong ke awan-awan. Karena memang Yesus datang sebagai raja. Dan prosesi penyambutan raja itu yang sedang dikumandangkan. Karena kalau kita percaya kita akan kabur, itu bahaya loh. Ada masalah kita lari, dan juga bagaimana dengan ciptaan ini? Kan katanya Tuhan mau pulihkan. Kenapa kita malah lari dibawa ke Tuhan di ujung sana? Sedangkan ciptaan ini hangus bodo amat lah. Gitu. Kayak gitulah kira-kira ya jawaban aku.